Selamat sore, Pak Wibawa dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman chapter 1 sampai 8 dari buku The Basic of Social Research karya RBB. Dalam presentasi ini, saya akan membahas konsep utama dari setiap bab dan memberikan contoh agar lebih mudah dipahami. Mari kita mulai dari bab pertama. Chapter 1, Human Inquiry and Science. Manusia sejak dulu punya rasa ingin tahu yang besar. Kita sering belajar dari dua sumber utama, yaitu tradisi dan otoritas. Tradisi adalah pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi, sedangkan otoritas berasal dari tokoh atau lembaga yang dianggap tahu. Namun, kedua sumber ini tidak selalu benar. Sains hadir untuk memperbaiki kelemahan ini. Ilmu pengetahuan menggunakan metode yang sistematis, logis, dan bisa diuji ulang sehingga lebih dapat dipercaya. Contohnya, dulu tradisi mengajarkan bahwa bumi itu datar, tapi sains membuktikan lewat observasi dan astronomi bahwa bumi sebenarnya bulat. Jadi, sains membantu kita mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Selanjutnya, chapter 2, paradigma, teori, dan research. Dalam penelitian sosial, kita memerlukan paradigma, yaitu kerangka berpikir atau sudut pandang dalam memahami realitas. Ada beberapa paradigma seperti fungsionalis, konflik menurut Marx, interaksionis simbolik, feminis, dan critical race theory. Selain itu, penelitian berhubungan erat dengan teori. Ada dua pendekatan utama. Yang pertama deduktif dan yang kedua induktif. Deduktif berarti kita mulai dari teori, lalu menurunkannya ke hipotesis, dan kemudian menguji dengan data. Induktif sebaliknya, kita mulai dari data, menemukan pola, lalu membangun teori. Sebagai contoh, teori konflik kelas Marx bisa diuji secara deduktif dengan data tentang buruh dan pemilik modal. Sementara, studi tentang mahasiswa pengguna ganja bisa dimulai secara induktif dari data lapangan, kemudian membentuk teori perilaku manusia. Masuk ke chapter 3, Ethics and Politics of Social Research. Etika sangat penting dalam penelitian sosial. Ada beberapa prinsip utama, yaitu menjaga kerahasiaan, memastikan partisipasi sukarela, tidak membahayakan responden, serta jujur dalam proses penelitian. Peneliti juga tidak boleh melakukan penipuan yang merugikan partisipan. Selain etika, penelitian juga sering berkaitan dengan politik. Hasil penelitian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Karena itu, peneliti harus berusaha menjaga objektivitas. Contoh yang terkenal adalah eksperimen Milgram tentang kepatuhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa orang cenderung patuh pada otoritas, tetapi eksperimen tersebut dikritik karena memberi tekanan psikologis berat kepada peserta. Masuk ke chapter 4, Research Design. Setelah memahami etika, kita masuk ke desain penelitian. Ada 3 tujuan utama penelitian, yaitu eksplorasi, deskripsi, dan eksplanasi. Eksplorasi untuk memahami fenomena baru, deskripsi untuk menggambarkan fenomena, dan eksplanasi untuk menjelaskan sebab akibat. Selain itu, kita perlu menentukan unit analisis, apakah individu, kelompok, organisasi, atau artefak sosial. Dimensi waktu juga penting. Peneliti bisa
cross-sectional, yaitu dilakukan sekali, atau longitudinal, yang dilakukan berulang dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya, survei kepuasan mahasiswa tahun ini termasuk cross-sectional, sedangkan penelitian perkembangan karir alumni selama 10 tahun adalah longitudinal. Masuk ke chapter 5, conceptualization, operationalization, dan measurement. Banyak konsep dalam ilmu sosial yang abstrak, misalnya kemiskinan atau religiositas. Karena itu, kita perlu melakukan konseptualisasi, yaitu mendefinisikan konsep tersebut dengan jelas. Setelah itu, kita melakukan operasionalisasi, yaitu mengubah konsep abstrak menjadi indikator yang bisa diukur. Dalam penelitian ada 4 level pengukuran. Yang pertama nominal, yang kedua ordinal, yang ketiga interval, dan keempat rasio. Kita juga harus memastikan instrumen penelitian memiliki reliabilitas, yaitu konsistensi hasil, serta validitas, yaitu benar-benar mengukur apa yang dimaksud. Contohnya, religiositas bisa diukur melalui indikator seperti frekuensi ibadah, doa harian, atau pandangan moral tertentu. Di chapter 6, membahas tentang indeks, scale, and topologies. Untuk mengukur konsep yang kompleks, kita sering menggunakan indeks, scales, dan topologies. Indeks adalah gabungan dari beberapa indikator. Scale digunakan untuk mengukur intensitas sikap, seperti skala Likert atau Gottman. Tipologi adalah cara mengklasifikasi responden ke dalam kategori tertentu. Contohnya, skala Likert pada survei politik, misalnya pernyataan, saya mendukung kesetaraan gender, dengan pilihan jawaban dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Dengan skala ini, kita bisa melihat variasi sikap seseorang terhadap isu tertentu. Chapter 7 membahas tentang the logic of sampling. Dalam penelitian, kita jarang sekali bisa meneliti seluruh populasi. Karena itu kita menggunakan sampel. Ada 2 jenis utama sampling. Yang pertama non-probability sampling, dan yang kedua probability sampling. Non-probability sampling meliputi purposive, quota, dan snowball. Sementara probability sampling meliputi simple random, stratified, dan cluster sampling. Tujuan utama sampling adalah mendapatkan sampel yang representatif sehingga hasilnya bisa digeneralisasi ke populasi. Kita juga harus menyadari adanya kemungkinan sampling error. Contohnya, survei opini publik nasional biasanya menggunakan sekitar 1.200 responden yang dipilih dengan stratified random sampling agar mewakili usia, gender, dan wilayah. Dan yang terakhir, chapter 8, yaitu eksperimen. Eksperimen adalah metode penelitian untuk menguji hubungan sebab akibat. Caranya dengan mengontrol variabel, membandingkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, serta melakukan pretest dan post-test. Ada berbagai jenis eksperimen seperti pre-eksperimental, failed eksperimen, dan natural eksperimen. Dalam eksperimen, 2 hal penting yang harus dijaga adalah validitas internal agar hubungan sebab akibat sahih, dan validitas eksternal agar hasilnya bisa digeneralisasi ke populasi. Contohnya,
penelitian tentang efektivitas program bimbingan belajar. Satu kelompok siswa diberi program bimbingan, satu kelompok tidak. Lalu hasil ujian keduanya dibandingkan. Dari situ bisa dilihat apakah program benar-benar efektif. Jadi, dari bab 1 sampai 8 kita sudah melihat bagaimana penelitian sosial dimulai dari rasa ingin tahu manusia, lalu dibingkai oleh paradigma dan teori, dijalankan dengan memperhatikan etika, disusun dalam desain penelitian, dioperasionalisasikan melalui pengukuran, dilengkapi dengan indeks dan scale, diambil melalui sampel, dan diuji dengan eksperimen. Semua ini menjadi dasar penting dalam penelitian sosial yang ilmiah. Demikianlah rangkuman dari chapter 1 sampai 8. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang dasar-dasar penelitian sosial. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.